di Zulhijjah, teman-teman coba ditambah lagi zikirnya ya. Yang biasanya 100 jadi 200 misalnya. Halo Mbak Tia, Mbak Muryani, Mbak Irma, Mbak Nur, Mbak Unyu, Mbak Sumartin, Mbak Ane. Ya, sehat ya teman-teman ya. Oke, Mbak Yati, Assalamualaikum warahmatullahi, Mbak Rega, Mbak Nur, Mbak Mamah Ramah. Wow, sebentar lagi kita mau ini ya guys. Masya Allah ya. Idul Adha. Senang ya teman-teman ya. Salat Id lagi kita. Mbak Syafiq, halo Mbak Mimi, Mbak Gusmira. Siap ya. Niat berbuka puasa Zulhijjah gimana Zah? Sama aja. Sengaja aku berbuka puasa, ya udah gitu aja. Seperti biasa ya, berbuka puasa ya, sunnah hukumnya ya. Allahumma lakasumtu wabika amantu wa ala rizkika aftartu, bisa, atau sekedar aku berbuka lillahi ta'ala. Gimana hukumnya kalau nggak bayar fidyah karena hamil sementara anak udah usia 5 tahun? Tinggal dibayar aja, ya, tinggal dibayar aja. Apa niatnya puasa tarwiyah dan puasa Arafah Bunda? Kalau untuk puasa tarwiyah dan puasa Arafah niatnya sengaja aku makan sahur, puasa Arafah sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku makan sahur, puasa tarwiyah sunnah atasku karena Allah. Mbak Iwis, Mbak Titi, Mbak Ida, Mbak Elis jam 8.50 ya, madu ya. Ustazah, iya Mbak Erna, Mbak Iwis, Mbak Santika. Ya, sehat ya teman-teman ya. Kok bilang aku habis nangis sih? Udah 2 hari ini ya? Enggak, teman-teman. Tidur cukup kok. Kalau puasa Zulhijjah, ambil Senin dan Kamis bisa aja, tapi niatnya tetap puasa Zulhijjah ya. Iya, gitu ya. Bunda kalau tidak sahur boleh, nggak apa-apa kalau nggak sahur. Kalau sekarang teman-teman ada yang belum makan minum, boleh kok niat puasa Zulhijjah. Karena puasa sunnah itu boleh pasang niat sebelum makan dan minum ya. Oke. Betul Mbak Dunia tipu-tipu. Zah kalau puasa Ramadan belum diganti, mau puasa Zulhijjah bisa, boleh Mbak, nggak ada masalah Mbak. Ganti puasa itu 1 tahun ya. Zah apa hukumnya tidak puasa bulan Ramadan Kak? Udah ya. Oke, siap Mbak penyabar, madunya 8.55 lah ya teman-teman ya. Oke, karena kita ada kajian jam 10. Ustazah, bolehkah puasa Zulhijjah diselang-seling? Boleh teman-teman. Kok mata aku dibilang agak bengkak ya? Enggak sih teman-teman, kemarin pagi gitu juga teman-teman bilang enggak, aman aja. Kalau ada apa-apa pasti kelihatan ya. Ustazah, sholat taubat dilakukan pada pagi atau malam hari? Boleh pagi, boleh malam, nggak ada masalah ya. Boleh pagi hari, boleh malam hari, nggak ada masalah. Siap ya. Ustazah, halo Mbak Aish ya, Mbak Tini, Mbak Rumi, teman-teman boleh share-share tautannya ya. Bayar hutang puasa di bulan Zulhijjah tidak ada larangan. Hanya larangan berpuasa itu Idul Fitri ya, kemudian Idul Adha ya, kemudian dilarang puasa saat kita hari tasyrik gitu ya. Puasa terus sepanjang tahun ya, itu dilarang. Tapi selebihnya boleh aja ya teman-teman ya. Senin Ustazah doa Arafah nanti ya Mbak Aisyah, biar nggak keburu lupa nih, mereka biar fokus dulu puasa Zulhijjah. Senin besok puasa kodo, apa bisa tergantikan puasa Ramadan yang tertinggal? Kalau puasa kodo ya berarti udah terganti kalau niatnya kodo ya. Oke, siap ya. Oke. Ustazah, kalau kita puasa Zulhijjah, apa ya afdol istighfarnya? Tinggal banyak-banyak takbir ya, banyak-banyak bertakbir ya, teman-teman ya. Za, apa hukumnya tidak puasa bulan Ramadan kemudian karena hamil dan menyusui? Boleh kodo, boleh fidyah. Kalau sanggup silahkan kodo dulu, kalau nggak sanggup boleh bayar fidyah ya. Oke, sehat selalu ya teman-teman ya. Mbak Wiwi, innamal a'malu binniat walikulli imri'im minhum ma nawa. Segala sesuatu tergantung pada niatnya dan kita hanya akan mendapatkan apa yang kita niatkan saja. Kalau niat kodo maka dia dapat puasa kodo. Ya, jadi teman-teman kalau kemudian teman-teman melakukan di hari puasa kodo, kemudian kebetulan di hari Senin Kamis tambah niat puasa Zulhijjah, kemudian kebetulan puasa Zulhijjah dapat lagi pahala puasa Zulhijjah gitu ya. Para sahabat pasti lebih duluan melakukan dibanding kita. Tapi aku sarankan tetap satu niat satu amal ya. Ilmu baru ya, digabung-gabung ya. Ustazah ya,
Kalau puasa 1 Zulhijjah, apakah besok dianjurkan puasa? Yang puasa hari ini, besok tetap aku anjurkan untuk puasa, karena puasa sunnah sendiri tidak dianjurkan. Ya, teman, kecuali kalau hari ini teman-teman puasa kodo. Kalau puasa kodo itu dianjurkan, ya. Kalau puasa kodo boleh sendiri Sabtu, ya. Hari ini nggak puasa, besok bisa puasa Zulhijjah, ya. Oke, sehat ya teman-teman ya. Apa hukumnya kurban lewat arisan? Gak ada masalah. Yang penting, betul Mbak Eli. Yang penting teman-teman ganti ya. Ustazah, Mama, kalau lagi sakit lambung itu tanya lagi kurang mampu. Lebih baik gimana? Kurang mampu gimana kalau sakit lambung? Kurang mampu apa? Sakit lambung kok kurang mampu ya? Ustazah, kalau hari Senin boleh kan puasanya? Boleh. Jadi teman-teman, puasa Zulhijjah itu adalah dari hari ini sampai tanggal 14 Juni. Kemudian puasa Tarwiyah tanggal 15 Juni. Puasa Arafah tanggal 16 Juni. Tidak harus berturut-turut, tapi kalau penuh itu bagus ya. Nah, sementara puasa kalau nggak sanggup ya udah Tarwiyah dan Arafah aja. 15-16 Juni ya. Kemudian atau Arafah saja tanggal 16 Juni. Oh, nggak mampu karena lambung sakit Mbak Eli. Kalau lambung sakit, nggak mampu tadi teman kita siapa, ya nggak usah berpuasa. Sedangkan lambung sakit puasa Ramadan aja boleh bayar fidyah. Jangan dipaksa, nanti lambung sakit masuk rumah sakit. Kenapa kamu, kata suaminya, sakit lambung bang? Kenapa? Ustazah Nela suka suruh puasa terus. Nah, ya kacau nanti ya. Kalau besok aja puasanya nggak apa-apa ya. Puasa Ramadan kemarin masih utang 2 hari, sekarang mau puasa Tarwiyah. Belum lagi puasa Tarwiyah nanti ya, tanggal 15 Juni ya teman-teman ya. Saya mau puasa kodo selama 10 hari, tapi tidak sahur ya, nggak apa-apa lah. Nggak sahur nggak ada masalah. Kenapa sih susah banget sahur? Bingung aku lihat teman-teman yang puasa nih. Sahur aja. Sahur kan cuma sebentar ya. Kalau kita nggak sahur ya kita kehilangan banyak momentum. Pertama kehilangan berkah sahur. Kemudian kita kehilangan ini guys, apa namanya ya, diijabah doa kita saat sahur ya kan. Kemudian yang ketiga adalah membedakan diri kita dengan orang Yahudi ya. Oke, masih bisa puasa sebelum sahur minum obat dulu. Bisa Mbak Rita. Saya sakit mah sebelum sahur minum obat dulu bisa ya. Oke, kemarin temanku ada yang DIET ya. Nah, jadi dia udah big, badannya udah besar, saya anjurkan DIET. Saya suruh tetap minum obat ya teman-teman ya, sambil dia bisa diet sehat ya. Kalau suami udah meninggal, apakah benar secara fikih anak-anak dinafkahi sama naik dia? Naik dia. Ustazah, aduh sama apa? Coba diklik ulang. Halo Madu ya, Madu jam 8.50 ya, Mbak Nurlela ya. Ustazah mau puasa Zulhijjah, tapi puasa kodonya belum selesai. Gimana? Nggak ada masalah ya teman-teman ya. Nggak ada masalah. Ganti puasa itu kan 1 tahun ya, sampai Ramadan tahun depan. Ustazah, kalau yang berkurban nggak boleh ikut makan daging kurban ya. Teman-teman di mana sih dapat yang kayak gini guys? Yang berkurban tidak diharamkan memakan daging kurban. Toh dia akan dapat bagian kan teman-teman ya. Jadi boleh ya dia memakan daging kurbannya ya. Siap ya. Oke, hari ini aku puasa tapi niatnya puasa kodo. Ya pilihan teman-teman aja. Kalau teman-teman mau ini ya, kalau teman-teman mau ya teman-teman silahkan berpuasa kodo, atau teman-teman boleh melakukan puasa Zulhijjah. Itu pilihan aja teman-teman ya, pilihan aja. Tadi ya teman-teman ya. Oke, siap ya. Ustazah, puasanya tanggal 1, 8, sama 9 Zulhijjah aja nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau tanggal 1 tambahlah besok hari Minggu ya, teman-teman ya. Jangan Sabtu sendiri, usahakan jangan ya.
Apa benar kalau udah meninggal secara fikih anak-anak dinafkahi sama keluarga suami? Tidak, sama anaknya, sama anak laki-laki diantaranya ya. Kalau nggak bisa ya sama pamannya, paman dari pihak bapak atau pihak ibu ya. Ustazah, sholat subuh jam 5 bolehkah qobliyah? Kalau masih ada waktu subuh boleh. Halo teman-teman, siang Mbak Ella. Kalau masih ada waktu subuh, teman-teman boleh melakukan yang namanya sholat qobliyah. Kalau teman-teman puasa tanggal 1, saran aku puasa juga tanggal 2 ya. Karena tidak dianjurkan puasa sunnah Sabtu sendiri ya, teman-teman ya. Nah, yang puasa hari ini besok kita puasa ya. Setelah itu Senin boleh libur. Ya, ya. Iya, ya, siap Mbak Uti. Iya, halo Mbak Neni. Qobliyah subuh jam 5 boleh selagi masih ada waktu subuh ya. Kalau berkurban untuk orang tua yang sudah meninggal, bolehkah makan daging kurbannya? Teman-teman kan dapat daging kurban kan guys? Teman-teman kan dapat daging kurban kan? Kalau berkurban dapat daging kurban nggak? Dimakan aja teman-teman ya. Dimakan aja ya. Nggak ada masalah teman-teman ya. Oke. Ustazah, puasa tanggal 15-16, iya, Tarwiyah dan Arafah ya. Gitu ya, Ustazah. Bagaimana kalau suami nggak mau atau segan silaturahmi dengan seorang dengan keluarga istri, terutama orang tua istri, dipaksa, teman-teman ya, dipaksa karena mertua itu adalah orang tuanya. Masa dia segan sama orang tuanya sendiri ya, dipaksa dengan cara yang baik-baik ya. Nah, kalau hari ini belum puasa berarti boleh dimulai Senin, is okay, nggak ada masalah ya. Oke, sehat ya teman-teman ya. Termasuk makan daging akikah, ahlul bait boleh makan ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhrimu ma halallahu lakum. Hai orang-orang beriman, jangan kalian haramkan apa yang telah Allah halalkan kepada kalian ya. Oke. Oke ya, Ustazah, bolehkah jawab azan di kamar mandi, tutup bibirnya dalam hati ya, teman-teman ya. Kalau teman-teman dalam baca Qurannya dalam mendengar suara azan, tutup bibirnya dalam hati ya, teman-teman ya. Oke. Ustazah, hari ini puasa, besok hari tidak, Senin puasa lagi. Teman-teman yang puasa hari ini, usahakan besok juga puasa ya, karena tidak dianjurkan Sabtu sendiri ya. Ustazah, saya ingatkan suami untuk tidak potong kuku dan cukur rambut. Suami bilang itu kan sunnah. Jadi gini, Bang, jangan potong kuku dan potong rambut ya Bang. Karena bagi orang yang berkurban itu dimakruhkan potong kuku dan potong rambut Bang. Kalau abang mau potong-potong, nanti abang potong-potong setelah orang pulang kurban ya Bang. Orang pulang sholat Idul Adha. Lah kan itu cuman makruh. Makruh kan gak disukai Allah Bang. Masa kita lakukan yang Allah gak sukai? Seleweo. Gitu guys ya. Oke, kalau mau kurban saya yang belum punya suami bagaimana? Yang belum punya suami kurban aja. Jadi kurban dah harus nunggu suami dulu. Nah, kalau hilal suaminya nggak muncul-muncul gimana? Masa nggak kurban? Iya kan? Ya, Jumat dan Sabtu, Mbak. Jumat sendiri, Sabtu sendiri, ya, Mbak. Bukan cuma Jumat ya. Kalau berwudu di kamar mandi, apa boleh baca doa wudu? Guys, teman-teman dalam kamar mandi kan, teman-teman baca doa, ya, masuk WC baca doa, keluar WC baca doa, mau mandi junub baca doa, ya kan? Kemudian teman-teman mau jawab azan juga. Tapi kalau posisinya di dalam kamar mandi, posisinya di dalam kamar mandi itu teman-teman tutup bibirnya dalam hati ya. Oke, gitu ya. Di Saudi hari Arafah Sabtu, sedangkan kita Arafah Minggu, sedangkan Arafah itu di Saudi. Mbak Wiwi itu tergantung kondisi hilal, Mbak. Ya, kita taat kepada pemerintah. Jadi gini, malam Lailatul Qadar di Indonesia, misalnya malam ke-23. Malam Lailatul Qadar di Indonesia itu malam 23 misalnya. Tapi di Jerman itu lagi siang, Mbak. Nah, itu loh. Kalau aku mau ibaratkan biar teman-teman paham dengan bahasa yang sederhana. So, hal yang wajar kalau tidak terjadi secara serentak. Ya, karena kondisi hilal. Ya, 1 Zulhijjah di Arab Saudi kemarin. Ya, kita sekarang ya, teman-teman ya. Ustazah, urutan zikir setelah sholat duha bebas, teman-teman ya. Suami pelit dan perhitungan karena istri punya penghasilan, dikasih pas-pasan dan uangnya disimpan. Intinya adalah suami itu
intinya adalah suami itu memberikan gini ya, sandang, pangan, papan ya. Sandang adalah makanan, pangan adalah pakaian, papan, sandang, pangan, papan ya. Pokoknya pakaian, tempat tinggal yang layak dan makan. Ya ketika itu udah terpenuhi sudah. Kalau dia pelit tidak memenuhi itu bahkan boleh mengambil uangnya diam-diam. Tapi jangan sampai ketahuan. Itu udah hadisnya. Kalau dia pelit ambil uangnya ya. Oke. Zan, bagi kepala keluarga misal yang belum ikut kurban, nggak masalah kan kalau bercukur, teman-teman. Yang dilarang bercukur, yang dilarang untuk potong kumis, potong kuku, potong-potong, itu cuman orang yang berkurban. Siapa namanya yang tertera, itu dia tidak boleh potong-potong. Sementara yang tidak berkurban, silahkan memotong sekarang ya. Sehat ya teman-teman ya. Oke, ambil bulat beli iPhone nggak boleh. Zah kurban untuk orang tua yang meninggal, apa hukumnya? Sebenarnya ada dua pendapat dalam hal ini. Imam Nawawi mengatakan mutlak tidak boleh kecuali meninggalkan wasiat. Tapi jumhur sepakat dibolehkan karena berkurban atas nama orang meninggal adalah sedekah jariah. Oke. Zah, aku niat puasa kodo sama niat puasa sunat boleh. Satu niat satu amal ya. Teman-teman pilih mau niatnya puasa apa ya teman-teman ya. Oke, jadi gini teman-teman, kalau teman-teman mau puasa Zulhijjah, teman-teman puasa Zulhijjah aja dulu. Nanti setelah itu kan teman-teman bisa puasa ganti. Nanti ketemu lagi Yaumul Bid, aku ingatkan lagi Yaumul Bid ya. Nanti teman-teman bertanya lagi, boleh nggak puasa kudo kayak gitu ya. Jadi teman-teman jangan hitungan sama Allah ya, usahakan satu niat aja ya. Ustazah, lebih afdol kurban yang masih hidup atau orang meninggal? Nah ini dia nih menarik. Memang boleh berkurban atas nama orang yang meninggal, tapi lebih baik atas nama orang hidup. Kenapa? Kalau berkurban atas nama orang meninggal, maka yang dapat pahala cuma orang meninggal. Tapi kalau berkorban atas nama orang hidup dapat pahala. Dan orang hidup bisa mendoakan orang lain pahalanya. Dia doakan suaminya, anaknya, bahkan orang tuanya yang telah meninggal. Ini dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah berkurban, dia doakan semuanya. Ya, dia doakan semuanya. Jadi lebih bagus lagi berkurban itu atas nama orang hidup, guys. Ya, lebih bagus sebenarnya. Tapi kalau mau juga is okay ya. Oke ya, gitu ya. Boleh Mbak, karena itu kondisi hilal di setiap negara berbeda Mbak. Ya, itu sama dengan Mbak Lailatul Qadar di Indonesia, di Jerman lagi siang Mbak. Masa Lailatul Qadar nggak serentak? Ya, sebagaimana juga hal yang wajar jika beberapa penanggalan Idul Fitri, Idul Adha tidak serentak, dan itu terjadi kok Mbak setiap tahun ya, jangan khawatir. Lakukan apa yang telah ditetapkan saja ya. Untuk kenapa itu sebenarnya bukan makanan jamaah. Nanti malah jadi bingung ya kalau mau kita jelaskan seperti itu. Kondisi hilal di wilayah tempat itu berbeda. Saya jor-joran nyampaikan Lailatul Qadar, Lailatul Qadar, Lailatul Qadar, malam ini ciri-ciri malam Lailatul Qadar misalnya gitu ya. Tak turun hujan, kemudian malam itu sejuk. Wah, tapi di Belanda lagi siang. Nah, itulah maksudnya. Ustazah, saya mau COD madu nomor 1, maaf keluar dari jalur. Boleh Mbak, nanti COD jam 8, sebentar lagi ya Mbak ya, jam 9 kurang 10 ya. Sekarang Mbak ngopi dulu, santai dulu ya. Oke, yang mau beli madu nanti aku munculkan ya. Zah, potong rambut apa harus dipendam rambut yang udah dipotong? Nggak usah, sesak napasnya nanti kalau dia dipendam. Kasihan kita rambutnya ya. Ustazah, sholat istiqoroh dilakukan jam berapa? Kapanpun ya, siang malam boleh ya teman-teman ya. Iya, Ustazah. Mulai kapan tidak boleh potong? Mulai maghrib kemarin jangan potong ya. Hehe. Mulai maghrib kemarin jangan potong dan perbanyak takbir ya. Perbanyak takbir dan kemudian perbanyak puasa sunnah gitu ya teman-teman ya. Karena kita udah berada di bulan Zulhijjah yang sangat agung ya. Siapa saja sahibul kurban? Orang yang berkurban, Mbak. Oke, Ustazah bolehkah potong kuku? Pengumuman
Mulai maghrib kemarin sampai lebaran nanti yang berkurban itu tidak lagi dianjurkan potong kuku, potong jenggot, potong kumis ya. Tapi dipotong juga ya nggak apa-apa. Status hukumnya tidak sampai haram. Dia cuman makruh, nggak apa-apa Mbak Yui. Dia cuman makruh. Statusnya tidak sampai haram ya. Makanya orang-orang yang berilmu itu biasanya dia mulai berewokan itu. Aduh dia nggak dia udah menunggu saat dimana pengen dipotong gitu ya. Ya tapi dia tahan karena dia ada ilmunya. Ustazah, apa benar puasa Zulhijjah? Betul sekali menghapuskan dosa dan puasa yang paling agung ya. Kurban untuk anak berarti yang tidak potong kuku adalah anaknya. Sahibul Quran. Nama siapa dia? Siapa itu nama siapa ya? Kalau namanya nama anak berarti yang berkurban adalah anak ya, teman-teman ya. Oke ya. Guys, yang tak boleh potong kurban, yang boleh, yang tak boleh catatkan guys. Yang tak boleh potong kuku hanya orang yang berkurban saja. Oke, gitu ya. Ustazah, iya. Ustazah, apakah harus yang kurban puasa sunnah selama 9 hari? Puasa sunnah itu tidak ada harusnya, guys. Puasa sunnah itu adalah sunnah ya, teman-teman ya. Puasa sunnah itu adalah sunnah untuk seluruh orang ya, teman-teman ya. Untuk seluruh orang ya. Betul, hari ini udah mulai puasa sampai tanggal 17. Tapi tanggal 17-nya itu paginya doang yang nggak puasa, ya kan? Ya. Oke, ya sebaiknya orang tuanya yang berpuasa ya, Mbak Are ya, yang berkurban. Oke. Kalau puasa Zulhijjah, Kang Idin dimulai Senin nggak ada masalah karena statusnya sunnah ya, dia tak wajib ya, teman-teman ya. Oke, apalagi Zulhijjah lagi. Siap, Zah. Kalau niatkan puasa kodo boleh. Tidak ada larangan puasa kodo di jadwal manapun. Mau teman-teman pasang puasa kodo hari ini, besok nggak ada masalah. Ya silakan ya. Tapi saran aku ya kodo di hari di luar jadwal puasa sunnah lah ya teman-teman ya. Zah, sahkah pakai kutek henna saat berudu? Kalau henna bukan kutek. Henna tuh henna, dia kayak inai. Itu sah. Ya, karena dia masuk ke dalam kuku. Kalau pakai kutek boleh nggak? Pakai kutek boleh. Cuman pas wudhu harus dibuka kuteknya. Siap Mbak Zaidan, Mbak Diana. Halo semuanya, Mbak Linda. Niat puasanya, sengaja aku puasa Zulhijjah, sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku puasa Zulhijjah, sunnah atasku karena Allah. Ya. Ustazah saya sedang halangan puasanya nanti ya tanggal 14 boleh, tanggal 15 boleh ya. Suami tetap potong kuku ya nggak apa-apa ya, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Ya silakan ya teman-teman ya. Za, bolehkah kita niat puasa Zulhijjah tapi masih ada utang puasa Ramadan? Masih ada. Teman-teman segera ya ganti kodonya ya teman-teman ya. Iya. Ustazah, apakah satu hewan kurban hanya untuk satu orang, satu unta 7 orang, satu sapi 7 orang, satu kerbau 7 orang, satu kambing 1 orang ya? Oke. Bolehkah yang berkurban makan daging kurbannya? Ini kenapa sering ditanyakan ya? Emang ada yang bilang haram, guys? Yang berkurban tidak diharamkan makan daging kurban. Boleh. Ya, ya ayyuhalladzina amanu la tahrimu ma halallahu lakum. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian haramkan apa yang telah Allah halalkan kepada kalian ya. Za, aku kurban, bolehkah puasa hanya 3 hari aja? Boleh ya. Selamat ya buat teman-teman yang berkurban ya. Oke, kuda nggak bisa Mbak, kuda nggak bisa ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ya, satu kambing untuk satu keluarga bebas kewajibannya. Tapi tetap bapaknya mendoakan untuk istri dan anaknya ya. Oke.
Ya, tapi kan nantinya tetap satu nama. Misalnya ada satu kambing, lepaslah kewajiban satu keluarga itu. Nanti kan namanya cuma satu itu, bukan nama keluarga. Nah, nanti satu satu orang yang berkurban si kambing ini dia berdoa, Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin, gitu ya. Dia baca iftitah, dia baca sholawat ya, kemudian dia baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar ya, kemudian dia doakan untuk keluarganya yang lain ya. Oke. Ya, sehat ya. Ustazah, seperti apa yang dinamakan mampu berkurban? Kalau uangnya berlebih, dia punya tabungan, punya cincin emas, punya kalung emas, ya, punya tabungan, dia punya saving, ya, ya. Oke. Kurban sesering mungkin boleh, teman-teman. Ya. 7 kali kurban, 1 kali umroh, 7 kali umroh, 1 kali haji, dan kurban di bulan dan haji dan umroh di bulan Ramadan, faka'an nama hajjan. Pahalanya 1 kali haji. 7 kali kurban, 1 kali umroh, 7 kali umroh, 1 kali haji, dan umroh di bulan Ramadan 1 kali haji. Oke, ya, gitu ya teman-teman. Kalau untuk berkurban atas nama orang meninggal, memang ada 2 pendapat. Aku sampaikan pendapat yang lebih banyak, ya, bahwa Imam Nawawi mengatakan bahwa tidak boleh, kecuali orang yang meninggal itu meninggalkan wasiat. Tapi Imam Ibnu Aitiyah, Ibnu Majah dan lainnya mengatakan boleh karena itu adalah bagian dari sedekah, ya, bagian dari sedekah jariah. Nah, boleh nggak berkurban atas nama orang meninggal? Boleh. Tapi kalau ditanya mana lebih bagus, berkurban atas nama orang hidup atau atas nama orang meninggal, tentu lebih bagus atas nama orang hidup. Kenapa? Karena berkurban atas nama orang meninggal yang dapat pahala cuma orang meninggal toh, tapi berkurban atas nama orang hidup bisa doakan pahalanya juga untuk orang yang meninggal dunia. Oke, kalau hari Lebaran apa boleh berpuasa? Tidak boleh. Ada beberapa hari yang kita itu dilarang untuk berpuasa. Pertama Idul Adha, kedua Idul Fitri, yang ketiga hari Tasyrik. 11, 12, 13 Hijriah. Kemudian hari Syak, tanggal 30 Syakban. Ya, itu nggak boleh ya. Ada beberapa hal yang lebih yang dilarang berpuasa. Yang pertama adalah Lebaran, Idul Fitri, Idul Adha. Kemudian hari Tasyrik, 11, 12, 13 Hijriah. Kemudian hari Syak, tanggal 30 Syakban, sehari menjelang Ramadan. Kemudian Jumat, puasa sunnah sendiri tidak dianjurkan, Sabtu sendiri tidak dianjurkan, kemudian puasa sepanjang tahun juga tidak dianjurkan. Nah, selain itu teman-teman boleh silahkan lakukan ya. Oke ya, Ustazah, kalau punya tabungan 5 juta misalnya, apa dikatakan mampu? Mampu Mbak, mampu. Semoga dengan Mbak berkurban nanti Mbak bisa dapat rezeki yang lebih banyak lagi ya. Kalau haid udah lebih dari 15 hari, kata Imam Syafi'i, silahkan teman-teman melakukan yang namanya sholat, puasa, tawaf, nggak ada masalah. Is okay ya teman-teman ya, boleh saja, nggak ada masalah. Karena itu udah istihadoh ya. Nggak apa-apa Mbak Nafirza, jadi aku sarankan yang puasa Zulhijjah hari ini, besok juga puasa ya teman-teman ya. Oke, kenapa Jumat Sabtu sendiri nggak boleh? Jumat itu ibadahnya orang kita, Sabtu itu ibadahnya orang non-muslim. Karena Jumat itu hari raya mingguannya orang Islam ya. Oke, haid lebih dari 15 hari karena baru pasang sama teman-teman. Pokoknya lebih dari 15 hari teman-teman itu namanya istihadah. Orang yang istihadah dia boleh sholat, boleh puasa, boleh umroh, boleh tawaf ya. Cuman sholatnya orang yang istihadah itu harus azan dulu, baru kemudian dia ngambil wudhu, baru dia sholat. Tidak boleh jauh jarak antara sholat dengan wudhu. Jadi azan dulu, baru dia wudhu, baru dia sholat. Tidak boleh jauh jarak antara wudhu dengan sholatnya. Untuk orang-orang yang beristihadah.
Niat akikah boleh digabung kurban nggak? Ya gimana mau digabung, itu syariatnya beda. Akikah harus dimasak, kurban nggak dimasak. Akikah disunahkan potong rambut, ya. Kemudian kurban tidak disunahkan potong rambut. Akikah itu tugas orang tua, sementara kurban tugas kita. Bagaimana mungkin dia bisa digabung, teman-teman ya? Walaupun aku ada dengar bisa digabung ya. Oke, Ustazah, jika ada niat kurban tapi punya hutang dengan orang lain, manakah yang didulukan? Kalau hutangnya belum jatuh tempo, silahkan. Kalau sanggup bayar hutangnya, nanti tuh kayaknya sanggup gua ganti, gua mau kurban dulu boleh. Tapi kalau ragu, silahkan teman-teman ganti hutang dulu ya. Oke, kenapa Mbak Soleha ketawa? Gitu ya. Nah, gitulah guys ya, teman-teman ya. Jadi makin makin hari makin banyak sekali nih. Oke, Ustazah, keluar darah akibat wasir. Wasir naik dia terbang ke atas lagi ya. Iya. Nggak apa-apa puasa hari ini, siapapun yang mau berpuasa boleh sambung hari Minggu ya, teman-teman ya, boleh sambung hari Minggu ya. Oke, sehat ya teman-teman ya. Oke, Ustazah sabar banget menjawab pertanyaan bolak-balik gitu. Iya, teman-teman ya, bolak-balik ya. Ustazah, saya mu'alaf, apakah boleh berkurban atas nama anak, tapi anak belum akikah. Jadi gini Mbak, jika anak Mbak belum balik berakal, bagusnya Mbak akikahkan. Ya, Mbak tetap aja ikut ke panitia kurban, nanti Mbak akikahkan dia. Nanti dagingnya itu dimasak, kasih aja ke panitia tuh kurban ya. Untuk yaitu orang-orang yang mau bekerja dengan ikhlas ya, yang sabar. Karena konsep rezeki itu kadang naik, kadang turun, kadang ada yang naik terus, ada yang cepat naiknya, cepat turunnya, dan semuanya itu adalah kebaikan buat kita ya. Semoga teman-teman yang sedang berusaha Allah lapangkan rezekinya ya. Dan jangan lupa keluarkan zakatnya, keluarkan sedekahnya, dan kemudian kalau tadi dagangan berikan service excellent ya, customer satisfaction, kepuasan pelanggan. Jangan selalu bandingkan kedai kita dengan kedai orang ya. Kerjakan bagian kita, berikan yang terbaik untuk pelanggan, maka insya Allah waktu yang akan mendatangkan kesuksesan buat kita insya Allah. Ya Mbak-Mbak Tun, ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya gitu ya teman-teman ya. Kasih tips biar nggak takut naik pesawat. Nggak bisa, harus berobat kalau terlalu paranoid. Sama dengan aku sangat takut dengan air, sampai sekarang belum sembuh ya. Dengan haters nggak terlalu takut, dengan air takut. Berenang nggak bisa-bisa, udah dari zaman kuda sampai zaman gajah nggak bisa-bisa ya. Ya itu tinggal dibiasakan sepertinya ya. Oke. Iya, ya. Siap Mbak Umi Siti. Iya, Assalamualaikum Mbak Virgo, Mbak Una, iya Mbak Oma. Ya, Ustazah nanya, untuk sholat malam taubat, tahajud, dan hajat sholat dikerjakan. Sholatnya dikerjakan. Sama ya, teman-teman ya. Sama ya. Bisa dikerjakan bareng-bareng. Trauma ya dah naik banana boat. Iya, sebenarnya sebelum itu aku juga udah takut air. Apalagi naik banana boat, kemudian dibalikkan, itu aku trauma. Udah nggak berani lagi. Ya teman-teman ya, udah nggak berani lagi. Jadi setiap apa-apa itu pakai pelampung. Siap ya Mbak Leli. Ya, gimana hukumnya baca ayat kursi beberapa ayat diulang-ulang biar jadinya 41 kali? Nggak ada masalah guys. Nggak ada masalah. Iya, aku jadi inget ya waktu aku pelatihan dai. Kita ada pelatihan dai muda Indonesia dari Kementerian Agama Republik Indonesia waktu itu ya. Pelatihan dai-nya tetapi tidak disuruh ceramah, tidak banyak ceramah, banyaknya latihan mental, latihan fisik, suruh naik gunung, ya digali pantai, suruh masuk, ya kepalanya ditinggalin di atas berjam-jam, disuruh bersila sampai berjam-jam, sampai kesemutannya udah sampai di sini, sampai-sampai disuruh tengah malam, seminggu tidur cuman satu hari cuman 1 jam. Nah, disitulah
aku kemudian semua bisa melewatinya, air yang aku nggak bisa guys. Kurang tidur aku bisa ya, kemudian naik gunung aku bisa. Ya jadi latihannya itu yang melatih dai-nya itu tentara guys. Jadi latihan mental gitu ya, latihan fisik gitu ya guys. Disuruh kita bersila, duduk bersila, tapi di bawahnya itu kerikil guys, dan itu berjam-jam, sakitnya luar biasa. Ya nanti kalau kita bilang sakit pak, dia bilang itu aja nyerah kata dia. Gimana mengurusin umat kata dia. Gimana mengurusin umat ya. Allah karim ya, masya Allah ya. Kalau ganti puasa Ramadan di 10 hari Zulhijjah, boleh berapa hari, boleh aja berturut-turut, gak ada masalah, is okay, gak ada masalah ya teman-teman ya. Siap Mbak Astini, iya. Mbak Una, iya. Oke. Ya, Mbak Umi Sitina, alhamdulillah aku terbaik waktu itu se-Asia ya teman-teman ya. Mbak Naila, Mbak Walismi, ya sehat ya teman-teman ya. Makan cepet-cepet gitu ya, makan disuruh cepet-cepet ya. Aku nggak ngerti apa korelasinya, tapi yang setidaknya aku ngerti bahwa itu adalah latihan untuk supaya kita bisa lebih tough, lebih kuat mentalitinya guys. Dan aku rasakan sekarang-sekarang ini ya. Biasanya baca Yasin tiap malam Jumat buat arwah Bapak, apakah harus sunnah? Tidak harus. Baca Yasin itu sunnah, tidak harus. Ya Allah, saya baca Yasin, dengan baca Yasin ini lapanglah kuburan orang tuaku, ringan siksa kuburnya. Ustazah, wajibkah sholat witir? Sholat witir sunnah, tidak wajib ya. Sholat witir itu sunnah ya, tidak wajib ya teman-teman ya. Oke. Kurban untuk orang yang meninggal itu adalah boleh ya teman-teman ya. Itu adalah boleh ya teman-teman ya, boleh kurban untuk orang yang meninggal dunia. Ajarin dong biar jadi orang gak berperan, pakai filosofi trust ya. Teman-teman boleh latih, kalau ada yang masuk filter dulu, ini layak nggak masuk ke kepala kita. Kalau dia nggak layak jangan dipikirkan, harus dilatih terus. Dilatih terus untuk melakukan filosofi trust. Coba teman-teman catat guys, filosofi trust ya. Nah, filosofi trust itu adalah teknik berpikir untuk memfilter hal-hal yang nggak penting. Jadi kalau dia nggak penting, dia ditaruh di trust aja guys, di trust rumah, trust gitu ya. Teras ya, teras ya. Jadi kalau pikiran itu nggak terlalu penting, kadang tadi aku barusan ngobrol sama temanku, dia bilang aku kalau sendiri suka melamun, mikirin apa? Mikirin aku udah tua, kalau aku meninggal gimana? Itu kan itu tidak filosofi trust guys. Dia sedang memikirkan di future, masa depan yang belum tentu terjadi. Ya kan? Jadi filosofi trust itu adalah usaha kita untuk memfilter mana hal yang layak kita pikirkan, mana hal yang layak kita abaikan, dan mana hal yang layak untuk kita selesaikan. Itu harus kita pertimbangkan. Tidak semua hal itu layak kita pikirkan. Tidak semua hal pantas kita pikirkan. Itu filosofi teras yang tidak boleh masuk dalam otak kita, tidak boleh masuk. Pandangan orang tentang kita, sindiran orang tentang kita, hasil dari pekerjaan kita, tidak usah pikirkan. Di teras aja letaknya. Ya, hasil dari. Percaya atau nggak percaya, aku memang dokter. S1 aku, S2 aku, S3 aku jurusan S1 S2 Usuluddin, S2 Usuluddin, S3 Syariah. Asal teman-teman tahu ya, bahwa selama aku kuliah, aku tidak pernah melihat nilaiku. Aku demi Allah hanya tahu IPK ku saat wisuda. Dan itu terjadi di S1, S2, dan S3. Tapi waktu S1 aku, di semester 7 aku tahu. Pas mau udah tamat aku tahu. Karena harus ngurusin transkrip nilai. Dan aku gak pernah peduli dengan nilaiku. Karena ada namanya filosofi stoikism. Apa itu stoikism? Adalah konsep tawakal. Kita bergerak di apa yang kita kerjakan, apa yang kita usahakan. Tentang bagaimana hasilnya itu urusan Allah. Yang penting aku udah berusaha, jauh soal baik-baik udah pasti tinggi nilainya. Udah gitu doang guys. Udah gitu doang. Iya kan?
Jadi udah berusaha baik-baik, udah pasti bagus, nggak mungkin enggak kayak gitu. Jadi tidak pernah dibebankan dengan hasil ya teman-teman ya. Jadi begitu ya. Itu aku sangat sangat menghargai usaha. Ya, apapun yang kulakukan dengan konsisten. Nggak mikir, wah kalau bagus gimana, kalau nggak bagus gimana. Kerjakan aja terus. Teman-teman kan lihat gimana aku. Ya kan? Kerjakan terus, dakwah aja terus. Nggak kupikirin nih orang dengerin gua atau enggak, nih orang suka atau enggak, nih haters atau lovers, nih komentarnya menyakitkan atau tidak, kan nggak aku pikirkan. Yang penting dikerjain aja, ya. Nah, dikerjain aja. Dan alhamdulillah aku punya orang tua yang menurutku luar biasa. Tidak pernah menanyakan nilai kami ya, teman-teman ya. Gimana? Juara nggak? Nggak ada. Gimana? Lu juara berapa? Nggak ada. Dia udah lihat anaknya udah belajar sungguh-sungguh. Udah selesai udah gitu aja. Bahkan aku pernah protes dengan orang tuaku waktu aku di pesantren dulu. Mak, orang tua pada suruh anaknya belajar. Mak kok nggak pernah nyuruh saya belajar. Kata mak, yang penting kamu baik-baik aja di sini, betah di pondok aja udah. Jadi tidak mungkin usaha itu bakal mengkhianati hasil ya teman-teman. Nah makanya filosofi trust itu adalah bergerak pada hal yang bisa kita kerjakan dan tidak memikirkan hal yang tidak layak kita kerjakan. Sekarang pandangan orang bisa kita kontrol nggak? Nggak bisa guys. Nggak bisa kita kontrol di trust. Cara orang melihat kita itu nggak bisa kita kontrol, letaknya di trust. Yang bisa kita kontrol apa? Yang dalam rumah kita. Apa itu? Kita melakukan yang terbaik, kita berusaha yang terbaik, kita bekerja yang baik, kita belajar yang baik. Kalau kita buka usaha, kita usaha yang baik. Kalau kita jualan, orang belanja kan nggak bisa kita kontrol. Itu di trust aja letaknya. Mau ada yang belanja atau yang nggak, di trust. Kita ngapain? Kasih pelayanan terbaik, ya. Kemudian jaga kejujuran, amanah. Nah, itu dalam rumah letaknya, gitu loh. Jadi sehingga energinya ini nggak habis dengan yang letaknya di trust. Ya, aku coba breakdown ya teman-teman ya. Itu adalah ilmu tawakal, itu konsep tawakal. Kita hanya memikirkan apa yang pantas dan layak kita kerjakan. Yang lain tidak ada, dia di trust aja. Dia di trust aja. Aku buat video, aku live, atau aku bekerja di kantor, atau aku bekerja di beberapa tempat ya yang tidak bisa aku sebutkan. Ya udah aku kerja aja. Persoalannya adalah apa efek sampingnya, akhirnya goal atau tidak, diterima atau tidak, itu di trust, gua nggak pikirin sama sekali. Yang kita pikirkan yang dalam rumah kita, sehingga otak kita nih nggak panik, kita nggak stres, kita bisa fokus mengerjakan hal-hal yang pantas kita kerjakan. Itu namanya filosofi trust. Aku nggak pernah lihat nilaiku guys. Ya karena bagiku itu di trust aja, udah. Akhirnya ketika kita nggak lulus ya udah kita udah berusaha, letaknya di trust kayak gitu. Jadi jangan pikirkan hal-hal yang tidak terlalu ini ya, tidak terlalu urgen lah ya. Sayangi diri ya teman-teman ya, bergerak pada ranah yang harus kita lakukan ya. Oke, mau yang kita lakukan itu apa gitu ya teman-teman ya, biar kita bisa fokus, nggak baper. Nih semua kita pikirkan, pandangan orang tentang kita pikirkan, kita jualan laku nggak, laku nggak, ya mana bisa kita kontrol guys, iya kan, mana bisa kita kontrol. Baru mau buka usaha nih kayak mana nih, sepi, baru buka usaha seminggu udah ngomong sepi, sementara usaha tuh setahun baru nampak hasilnya, iya kan. Setiap teman-temanku ingin buka usaha, Nel aku suka dengan usaha nih, yakin suka? Yakin suka, yakin. Buktikan ke saya 2 tahun lo bisa kerjain. Belum setahun lagi udah putus asa, nggak bisa. Kita bisa menganggap itu adalah bagian dari sebuah pekerjaan kita setelah 2 tahun. Konsisten 2 tahun. Kalau belum 2 tahun kita belum bisa anggap kita ahli di bidangnya, ya teman-teman ya. Oke ya. Apakah kalau sholat sunat harus baca doa iftitah? Tidak, sunnah saja ya teman-teman ya. Paham ya filosofi trust? Bahasa lainnya adalah stoikism, bahasa lainnya adalah konsep tawakal. Kerjakan yang menjadi bagian kita aja. Yang lain letakkan di trust, sapu keluar. Pandangan orang tentang kita bekerja, kita buka usaha, kita kerja, itu dalam rumah kita kerjakan. Ada orang belanja atau tidak, di trust aja. Kalau kita seorang mahasiswa, kita seorang anak, kita kerjain skripsi, kita belajar bagus-bagus, nilainya di trust aja, nggak usah difikirkan, ya. Atau misalnya kita
kita misalnya menjadi ibu RT gitu ya, yang udah berbuat baik untuk masyarakat, ternyata dihina juga, ditrust aja gitu. Kita adalah ketua majelis taklim yang udah berusaha memajukan pengajian, tahu-tahu nggak dihargai, ditrust aja letaknya. Ya, misalnya kita ingin hijrah, berubah ke arah yang lebih baik, kita berusaha, tahu-tahu orang menghina, dibilangnya kita so alim, ditrust aja. Gitu guys, gitu ya. Ditrust aja, jangan dimasukin guys, nggak boleh yang kayak gitu masuk. Cintai diri kita ya. Oke, gitu ya. Oke, Ustazah bila siap 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 ya. Ustazah bolehkah misalnya usaha akikah masak daging ABC, gimana gimana ya? Daging akikah waktu masak daging digabung antara punya si A si B, lalu enggak apa-apa, enggak masalah ya, daging akikah digabung lalu yang penting semua dimasak ya. Zah, mengenai konsep rezeki mana yang penting, work hard atau pray hard? Doa dulu baru usaha. Rezeki itu doa dulu ya, baru usaha ya teman-teman ya. Zakat dari gaji boleh nggak dikumpulkan tiap bulan terus dibagikan 1 tahun? Boleh, nggak ada masalah. Yang penting ingat jumlahnya ya. Tapi saran aku tiap bulan ya. Karena kalau nggak tiap tahun, kalau sekali tiap tahun takutnya kita berat mengerjainnya guys. Ya kan. Alhamdulillah sejak dengerin ceramah Ustazah aku udah bisa bangun sholat malam, Masya Allah. Thank you ya Mbak Diajeng ya. Oke, Ustazah bagaimana cara mengolah pikiran negatif yang tadi, diteras aja letaknya. Teman-teman terlalu pinter banget, banyak kali yang mau dipikir katanya. Ya, aku puasa tadi siang, 10 menit menjelang berbuka haid. Ya udah batal, nggak apa-apa ya. Oke. Kalau azan langsung sholat fardu boleh nggak? Jangan ya, dengarkan dulu azannya. Setelah dengar azan baru sholat ya, jawab dulu azannya ya. Iya, kalau setelah azan lah, oke ya. Oke. Sama-sama puasa sunnah, mana yang lebih baik? Puasa sunnah Senin Kamis apa puasa Zulhijjah? Zulhijjah ya. Dari hadis riwayat Muslim dijelaskan bahwa sebaik-baiknya puasa yang paling agung adalah 1 sampai 10 Zulhijjah ya. Oke, teman-teman boleh tap-tap layarnya, share-share tautannya. Mbak Titin, nggak betul Mbak Titin. Boleh kurban walaupun belum akikah. Akikah itu tugas orang tua. Kurban itu tugas kita. Itu beda. Mbak Solehah, iya. Ustazah, udah aku jawab. Haikal udah aku jawab ya. Ustazah, misalnya daging kurban, yang kurban makan dagingnya boleh, nggak ada masalah. Kan memang teman-teman dapat bagian dagingnya kan. Boleh nggak puasa Zulhijjah dikerjakan 3 hari? Silahkan, nggak ada masalah. Ya. Sedekah tiap subuh boleh nggak digunakan uangnya? Boleh untuk orang lain, asal jangan untuk kita. Saya sedekah subuh untuk saya bisa beli baju, itu tabungan namanya. Kalau sedekah, saya bersedekah subuh untuk saya bisa kasih beli baju orang lain. Nah, itu baru namanya sedekah. Jadi sedekah itu harus untuk orang, bukan untuk kita. Ya, kita kumpulkan sedekah subuh, kemudian kita kumpulkan sedekah subuh, lalu kemudian kita kasih untuk anak yatim. Sedekah subuh untuk fakir miskin. Sedekah subuh untuk traktir teman, itu bisa. Tapi sedekah subuh untuk umroh diri sendiri, nggak bisa. Ya. Oke, sehat ya. Doa biar dapat jodoh. Halo Mbak Tini, apakah sudah hidup? Doa dapat jodoh. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan kau biarkan aku sendirian, sesungguhnya engkaulah sebaik-baiknya pewaris. Nah ini guys, ini doanya ya. Oke. Ya, wajib zakat Pak, wajib zakat. Itu kan profesi Pak. Zakat bonus itu kan profesi, dikumpulkan aja semuanya. Selagi di rata-rata lebih dari 7 juta, keluarkan zakatnya. Doa untuk suami yang telah menzolimi. Allahumma layyin li qalbahu. Catatkan. Allahumma layyin li qalbahu. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Sedekah subuh diberikan kepada anak, boleh nggak? Boleh. Nggak ada masalah.
Ya, pokoknya ini guys, doa melunakkan hati suami ya, atau membuat suami yang zalim itu jadi baik ya, insyaallah ya. Allahumma layyin li qalbahu. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Oke, ya. Kalau sedekah dikumpulin buat pengajian maksudnya SPP pengajian atau untuk sedekah pengajian, beda. Ya ada beberapa pengajian yang misalnya dia pakai SPP apa itu nggak boleh, itu untuk kita. Tapi kalau untuk sedekah konsumsi itu silahkan. Doa untuk anak biar nurut sama orang tua sama. Allahumma layyin li qalbahum. Ya Allah lunakkan untukku hati mereka. Oke. Uang arisan tidak wajib zakat ya, kecuali uang arisannya dibelikan emas atau ditabung ya. Yang penting zakat bulanannya sudah dikeluarkan. Tadi ndak puasa, besok baru mau mulai puasa. Silahkan, nggak ada masalah. Niat puasa Zulhijjah adalah sengaja aku makan sahur puasa Zulhijjah sunnah atasku karena Allah. Ngetik aja terus guys, nggak capek teman-teman ngetik. Kalau mau bayar zakat emas perhiasan, perlukah digabung milik anak atau gimana? Enggak mbak, zakat itu masing-masing ya, jangan digabung ya, zakat itu masing-masing ya. Kalau dia sudah 85 gram, kita sudah sendiri keluarkan zakat. Jangan digabung dengan yang lain ya, zakat itu tugas pribadi. Halo Mbak Una, jadi sama dengan zakat penghasilan. Suami 5 juta, istri 4 juta, belum wajib zakat. Karena yang wajib zakat adalah yang penghasilan pribadi itu lebih kurang 7 juta. Zah ngomong terus nggak capek kah? Canda Zah, capek juga guys. Capek juga, cuman lucu. Aku lebih suka ngomong ya guys, daripada nulis ya guys. Zah, kalau gede rumah terus dikontrak riba, gade rumah terus dikontrak. Gadainya kalau kena denda itu adalah gadai rumah terus dikontrak. Nah, aku kurang ngerti, coba ya. Gimana? Za, bolehkah digabungin puasa kodo sama Zulhijjah? Aku nggak nyaranin. Satu wajib, satu sunnah. Puasa wajib kalau suaminya butuh, teman-teman jangan batalkan. Puasa sunnah kalau suaminya butuh, teman-teman batalkan. Oke, teman-teman batal ya. Makanya kalau teman-teman niatnya 2, sengaja aku puasa kodo plus Zulhijjah. Tahu suaminya butuh di tengah siang. Batalkan nggak? Pening kepala. Dibatalkan, ada niat puasa wajib. Digas ada niat puasa wajib. Kemudian kalau nggak dikasih suaminya ada niat puasa sunnah. Bingung. Idul Adha kapan Zah? Kayaknya tanggal 17. Zah akikah anak tapi dibayarin orang tua. Gimana? Ya iyalah, masa iya dong? Kan memang iya guys. Sedekah akikah anak kan dibayarin orang tua guys. Ya Zah, kalau dengar azan di handphone, langsung sholat boleh nggak? Ketika handphonenya sudah memang jadwal waktu sholat boleh. Dengerin azannya dulu langsung sholat. Berarti udah masuk waktunya. Intinya sholat itu kan udah masuk waktunya. Selagi udah masuk waktunya, mau kita dengar dari radio, dari handphone, ya silahkan. Gak ada masalah. Oke. Akikah anak tapi dibayarin orang. Orang itu ngasih uang ke ibunya. Orang itu dapat pahala sedekah. Nanti ibunya mengakikahkan anak. Jadi ibunya dapat pahala akikah. Akikah dibayarin nenek sama. Nenek ngasih uang ke ibu, namanya sedekah. Nanti dengan uang itu ibu ngasih ke akikah anak. Itu namanya akikah. Oke. Zah, suami yang dulu nakal tapi udah taubat. Katanya pas sholat ingat masa lalunya. Nggak apa-apa. Waktu sholat ingat dosa, menangis, nggak apa-apa, ya. Oke. Sedekah subuh untuk cucu silahkan. Sedekah subuh itu adalah sesuatu yang kita berikan kepada orang lain, ya, dengan niat karena Allah.
tanpa melanggar syariat. Itu adalah sedekah. Halo Bu Raja, saya selalu di sana, doakan kami di sini ya Bu ya. Siap ya. Jadi gini ya teman-teman ya. Jadi kalau sedekah itu adalah sesuatu kita berikan kepada orang lain dengan niat karena Allah tanpa melanggar syariat. Mau dia ke cucu, ke non muslim ya, ngasih makan kucing. Halo Pak Riza, itu sedekah. Boleh ya. Oke, Zah, niat puasa sunat tapi masih ada hutang puasa wajib. Siti Aisyah radhiyallahu anha itu mengganti puasanya di bulan Sya'ban, pernah. Udah deket-deket Ramadan, jadi boleh aja puasa Zulhijjah walaupun belum puasa ganti. Henna boleh nggak? Henna boleh karena dia masuk ke dalam kuku. Oke. Ustazah, zakat penghasilan per bulan hitungnya atau per tahun? Per bulan lah. Boleh bayarnya per tahun. Misalnya 1 bulan 8 juta gajinya. Zakat 100.000. Dikeluarkan per tahun boleh. Dikeluarkan per tahun berarti 1.200.000. Atau per bulan boleh 100.000. Siap Bu Raja, sehat-sehat di sana ya. Madu saja. Belum lagi madu, hilalnya nampak guys. Hilal madu jam 9 nanti guys. Ya. Oke, hilal madu jam 9. Ini belum nampak lagi ru'yatnya ya. Jam 9 ada keranjang madu ya. Siap ya. Oke. Oke, siap. Ustazah, kalau bapaknya yang berkurban, apakah anaknya tidak bisa potong rambut sama gunting kuku? Guys, bahwa yang dilarang potong rambut dan potong kuku itu adalah sahibul kurban saja. Orang yang berkurban saja. Kalau yang tak berkurban, selamat potonglah ya teman-teman ya. Hanya siap Bu Raja. Ya, hanya sahibul kurban saja. Atau teman-teman mau akikah nih di Idul Adha. Nah, teman-teman boleh potong kuku, potong rambut boleh. Potong kantong boleh. Yang tidak disunahkan potong kuku, potong rambut, jenggot itu cuman orang yang berkurban saja. Itu pun statusnya makruh. Ya, tidak haram. Jadi kalau udah telanjur jangan sedih lah. Sedih aku udah telanjur potong kuku tadi pagi. Kata Ustazah Nela tak boleh potong kuku. Kacau gitu ya kan. Oke, sehat ya teman-teman ya. Ini ya. Malam Ustazah Mbak Maidar Linis. Kalau uang akikah tidak dikasihkan ke orang tua anak, nenek langsung beli kambing. Idealnya nggak kayak gitu. Tapi dia sah kok Mbak. Idealnya akad itu 1 persatu Mbak. Ya, dia kasih dulu, baru nanti dibelikan. Nah, ibunya tahu nggak? Kalau ibunya tahu itu jauh lebih baik ya. Ke depan diperbaiki ya. Karena akad itu one by one ya. Kalau nyemir rambut warna hitam menutupi uban nggak boleh guys. Silahkan ya. Teman-teman, uban itu seksi guys. Itu pertanda kita menerima kenyataan guys ya. Jadi kalau teman-teman udah beruban tidak boleh disemir dengan warna hitam. Udah terlanjur gimana? Udah terlanjur yang lalu biar berlalu ya. Gitu ya. Yang terlanjur yang lalu biar berlalu ya. Zah, piala TikToknya banyak banget. Alhamdulillah. Ini ada lagi penghargaan datang 2. Itu dari toko ya teman-teman ya. 2 lagi alhamdulillah. Lagi di jalan ya penghargaannya. Tadi mana mau diletak lagi. Niat puasa qada Ramadan gimana? Silahkan ya. Sengaja aku makan sahur puasa qada wajib atasku karena Allah. Ya. Habis kemo apa Mbak? Kemo apa? Ya tergantung kemo apa Mbak. Zah, uang zakat boleh nggak dikasih ke cucu? Kalau cucunya fakir miskin bisa. Fakir tidak bekerja, miskin bekerja, tapi nggak cukup uangnya. Penghargaan dari ini ya, dari toko buku tuntunan sholat guys. Kita top afiliator lagi bertahan udah beberapa bulan. Madu buat asma. Wah udah tanya madu, cuman ceritanya ini. Madu etalase nomor 3 nanti ya untuk asma ya. Oke. Iya, Masya Allah ya, sehat ya teman-teman ya. Untuk madu kita selalu top 1 guys. Kalau diterima semua penghargaannya penuh rumah.
Ya doain lah ya guys ya supaya kita baik-baik aja, produk Islam disukai oleh banyak orang ya insya Allah ya. Oke siap ya. Yuk kita ngobrol apa lagi nih ya. Sama-sama Mbak Martina. Selamat malam ya semuanya. Kalau belia zuhur dilaksanakan satu salam gimana? Boleh. Kalau belia zuhur kalau mau 4 rakaat dua-dua ya teman-teman ya. 2 salam 2 salam. Aku belum hafal doa kunut, jangan dipaksa. Kunut itu disunahkan menurut Imam Syafi'i dan menurut Imam Hanafi tidak disunahkan. Ya tidak pakai kunut gak ada masalah. Pakai sampo hilangkan huban gak bisa. Sama-sama Mbak Indra. Pertanyaan saya kelewat terus. Ya Pak Fikri, mainkan kopleng pas ngetik ya. Gimana nih ceritanya ya? Aku gak terbaca guys. Gimana bentar ya. Suami ngotot mau kurban, sementara kebutuhan masih banyak, bahkan punya tanggungan hutang. Maaf, izin banget ya. Kalau seandainya status keluarga itu izin maaf adalah kurang mampu atau maaf ya miskin. Miskin adalah dia punya penghasilan tapi tidak cukup memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka dia tidak usah kurban guys. Ya tidak usah kurban ya. Iya, tidak usah kurban ya, teman-teman ya. Kemarin saya beli etalase 1 boleh. Nanti kita belanja lagi jam 9 ya. Cukur alis boleh enggak? Enggak boleh. Cukur alis, cabut alis, hantam alis enggak boleh. Yang boleh itu cuman sisir. Sisir, sun ya. Setelah disisir, ambil spidol. Spidol, apa itu? Wah, itu boleh ya. Nah, tapi kalau dicukur nggak boleh teman-teman ya. Oke. Bahas tentang kurban. Oke, ayo kita bahas. Aku bahas kurban sudah sebulan ini guys. Ya oke. Ya guys teman-teman yang mau full dengar kurban atau di channel lo. Tadi sore aku ceramah lagi tentang kurban tapi nggak bisa live. Mau aku ceramah lagi tentang kurban sampai udah khatam lah. Iya, besok aku ceramah lagi tentang kurban deh. Klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Sholat fajar sama dengan qobliyah subuh, sama. Terlanjur cabut alis gimana? Pasang lagi? Enggak ya guys. Kalau udah terlanjur yang lalu biar berlalu ya, teman-teman ya. Oke, ya. Yang lalu berlalu ya. Oke. Ini udah jam 9 buka keranjang belum guys? Bentar ya. 9 lewat sedikit ya. Santai kan? Ngopi dulu guys, nanti kita buka keranjangnya ya. Iya, asal jangan kurban ayam. Bahkan kemarin ada yang nanya guys ya. Ada yang nanya, parfum Madawi udah diterima lebih mantap ya kan? Aku pakai parfum Madawinya guys. Ada yang nanya, Ustazah boleh nggak uang 2.500.000 itu aku belikan ke ayam kemudian aku kurbankan. Aku belikan ke iti aku kurbankan gitu ya. Saat itulah aku merasa yang lucu di dunia ini bukan cuma aku guys. Ternyata netizenku lucu juga. Tapi kalau nggak dijawab berbahaya guys. Aku jawab juga guys. Ya kan? Boleh nggak berkurban ayam seharga 2.500.000? Berkurban iti 2.500.000. Ini dijawab cemana, tak dijawab cemana. Iya kan? Ternyata yang lucu di dunia ini bukan cuma aku, ada orang lain yang juga lucu. Tapi nggak apa-apa, aku hargai setiap pertanyaan aku tampilkan. Itu ada di VT, nggak apa-apa. Karena kalau seandainya tidak ditampilkan nanti dia ragu, kasihan kita ya kan. Langsung teman-temanku bilang, "Nah, lu jauh-jauh kuliah bahasnya itu." Saya bilang, yang penting bermanfaat untuk orang banyak. Ngapain ilmu tinggi-tinggi ngomongnya di atas langit. Iya kan? Nah, kalau akikah anak lupa nggak potong rambut yang lalu biar berlalu. Jangan pula dipotong sekarang rambutnya ya. Sini potong sekarang. Jangan. Yang lalu biar berlalu. Ke depan potong rambut ya. Oke, siap ya. Oke. Iseng tuh kayaknya enggak. Kayaknya dia benar-benar nanya guys. Kasihan. Jadi kita jawab lah. Ya kan? Sampai paham ya. Gimana caranya biar suami peka sama istri? Nggak usah diharap. Ada orang kepribadiannya yang nggak peka. Minta aja. Ngomong aja. Ya ada orang-orang yang punya kepribadian sensing ya. Kita belum belajar kepribadian ya guys ya. Aslinya teman-teman sibuk justru sahui aja.
Jadi ada orang yang punya kepribadian itu yang dia tidak peka, guys. Orang-orang yang tidak peka, guys, harus diminta, harus disuruh, diinstruksi. Ya, jangan berharap dia untuk kemudian peka. Susah. Ya, susah, ya. Ya. Coba bahas lagi soal kurban ayam, Zah. Iya. Tapi itu aku jawab loh, teman-teman ya. Zah bahas tentang doa anak soleh. Rabbi habli minas salihin. Zah, hari tasyrik itu apa? Tolong jelaskan. Oh, iya, kemarin aku buat video. Coba teman-teman ya, dengerin curhat aku ya. Suka duka jadi afiliator, jadi konten kreator dan afiliator dan tutor-tutor ya guys ya. Gini guys, aku buat ada beberapa hal yang dilarang saat Idul Adha. Wah, ya kan? Satu, kataku guys, sohibul kurban, orang yang berkurban dilarang, tidak dianjurkan potong kuku, cukur kumis, cukur jenggot, cukur rambut sampai tanggal 10 Zulhijjah. Satu. Yang kedua, tidak dianjurkan untuk makan sebelum Id, sholat Idul Adha. Kan betul kan? Kemudian yang ketiga adalah tidak dianjurkan memotong hewan kurban sebelum sholat Idul Fitri. Idul Adha. Kan betul kan? Tidak boleh motong kan guys? Sebelum sholat kan guys? Yang keempat, jangan berpuasa di tanggal 11, 12, 13. Nah, ya kan? Nggak ada kata-kata Zulhijjahnya ya guys. Ini kayaknya teman-teman ini nggak dengar sampai akhir guys. Wow, langsung lah di bawah. Oh 11, 12 bulan apa, bulan apa, bulan apa. Padahal di akhirnya ada kata-kata Zulhijjah. Nanti aku buat lagi video supaya ya teman-teman bisa lebih paham lagi ya. Itu hari tasyrik ya, khusus di bulan Zulhijjah aja. Gitu guys ya, teman-teman dibiasakan untuk membaca video sampai akhir ya, nanti bingung. Tapi ada yang jawab di bawah, alhamdulillah aman dunia. Ustazah, kurban untuk orang tua meninggal boleh, nggak ada masalah. Bagus ya teman-teman ya. Oke. Apakah kalau anak udah gede? Tidak ya. Tidak. Anak itu diakikahkan sampai balik. Kalau dia udah gede, kurbankan aja, nggak ada masalah. Ada fitinya ya. Ustazah, berdosakah jika di TikTokan nyanyi joget-joget? Nggak usah lah joget-joget lagi guys. Usia sudah berapa? Ini dari profil picture-nya usianya udah ndak lama lagi lewat, ini udah 40, 50, 60. Sudahlah dulu di masa muda kita kayak gitu kan kita belum paham. Sekarang sudah paham, joget-joget itu ndak boleh ya teman-teman ya, ndak boleh. Janganlah joget-joget lagi. Yang lalu biar berlalu ya. Nanti kalau ada teman-teman yang aku kenal namanya joget-joget di TikTok, aku komen, halo, ya kan? Oke, jangan ya teman-teman ya. Gitu. Apa lagi ya? Kurban atas nama 2 orang boleh nggak? Jadi kalau 1 sapi 7 nama, 1 kambing 1 nama. Itu ada diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr, dia menjelaskan ketika melakukan ihram haji, Rasulullah SAW memerintahkan kepada kami untuk membuat satu kelompok 7 orang berkurban sapi, kerbau dan unta. Dan kemudian 1 orang 1 kambing. Itulah bentuknya, tak boleh lebih ya. Tak boleh lebih dari 7 orang ya. Oke, sehat ya teman-teman ya. Beli hewan kurban, kita yang berkurban tidak boleh tawar. Tapi panitia kurban boleh menawar membelinya ke tempat rumah potongnya. Ya, kita yang berkurban tidak boleh menawar. Tapi panitia kurban boleh menawar ke tempat dia beli hewan kurban. Tapi menawarnya jangan dekat-dekat telinga kerbaunya. Marah dia nanti. Udah laku kau potong, kau tawar pula hargaku. Mengamuk dia nanti guys. Kasihan kita. Sampai mana tadi guys? Habis baterainya guys. Sampai mana tadi? Sampai mana?
Ah, guys, pesan khusus kok jadi baik nih. Nggak ada suaranya. Jangan nakal lagi ya pesan khusus ya. Oke. Kau tanya jawab baik pesan khususnya. Jadi gitu ya guys. Orang yang berkurban tidak boleh menawar, ya kan? Tapi si panitia boleh menawar ke tempat beli grosiran hewan kurban itu. Tapi kan aku bilang tadi nawar jangan di depan telinga kerbaunya, mengamuk dia nanti. Udah kau, udah kau ini, kau potong aku, kau tawar pula, gitu. Minta maaf lah Umi, jangan lagi, ya, jangan lagi ya. Minta maaf, jangan lagi masuk ke kanal kawan-kawan saya pada nggak ngerti, pada nanyain ke saya tentang keberadaan engkau pesan khusus. Kasihan dia ya khusus, dosa itu nggak boleh lagi ya. Zah pengen lihat ustazah saat ngajar mahasiswa. Wah berat bahasanya guys. Zah kalau anak udah besar, kalau ada rezeki dahulukan dulu akikah atau kurban. Kalau dia udah lepas dari belir, ya, kalau dia udah lepas dari belir, kurbankan saja ya. Zah, tradisi di kampung saya, kalau berkurban hewannya dibedakin mukanya, tidak boleh ya teman-teman ya. Sama kalau di Pekanbaru nih ada orang yang ketika motong hewan kurban tuh guys, diambilnya apa guys? Kertas entah apa isinya, aku pun tak sempat ngintip guys. Lalu kemudian dia taruh ke leher kurban yang berdarah itu, nggak boleh ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Allahu alam bisawab ya. Aku juga nggak ngerti kenapa ya. Pesan khusus baik-baik di sini kita belajar sama-sama ya. Oke, pesan khusus. Jangan tuh teman-temanku pada nelponin aku karena kamu masuk. Saya bilang abaikan, dia lagi dikhususkan gitu ya. Oke, zak kurban sapi kan 7 orang. Apakah di akhirat ya dinaiki bertujuh juga atau nanti satu-satu? Kalau di akhirat Mbak udah masuk ke surga, Mbak boleh naikin banyak ya, terserah ya itu udah menjadi kebahagiaan, udah menjadi bebas ya. Sama kemarin ada yang nanya Ustazah, kalau aku nikah kemudian suamiku meninggal, terus kita nikah lagi, nanti di surga aku ketemunya sama siapa? Pokoknya masuk surga aja lah dulu. Di surga tuh ketemu siapapun boleh. Ya, mau ketemu siapapun boleh, mau ketemu siapapun boleh. Masuk surga aja dulu yang jelas, jangan dipikirkan dulu mau ketemu siapa. Ya, intinya masuk cucu kan hidung tuh ke surga dulu. Setelah cucu hidung tuh ke surga, insya Allah bisa ketemu siapa aja. Suami orang pun boleh. Ketemu cinta lama kasih tak sampai pun bisa kalau di surga. Ya pokoknya surga tuh keren ya teman-teman ya. Ketemu yang kasih tak sampai pun bisa. Iya kan? Yang penting masuk dulu, jangan dipikirkan ketemu nanti saya ketemu suami yang mana kalau saya di surga. Di surga ketemu semuanya, guys. Ya, ketemu suami tak sampai, ya, ketemu mantan ya. Bisa semuanya, aman, aman ya. Ya Mbak Eli atau siapapun gitu ya, Mbak siapa? Ade Yulia, ya kalau ada mantan ketemu nanti, tenang aja, aman aja. Masuk kan dulu ke surga tuh. Ya, sholat dulu yang benar, baca Quran yang benar, puasa Zulhijjah, kurangi nyakitin orang, banyak hargai orang, ya kan? Nanti ketemu siapapun bisa di situ, ya guys. Aman aja. Ya, aman aja. Masuk surga dulu. Caranya belajar. Ya, jangan pas aku buat doa, susah doa-doanya, Zah. Ya kan, pusing, Zah. Kalau ada perintah puasa, puasa aja dulu ya, teman-teman ya. Puasa aja. Jangan banyak kalau-kalaunya ya. Oke, banyak sedekah, ya kan? Nah, jadi gitulah pokoknya ya. Siap, mau ketemu aku insya Allah bisa. Guys, kita puasa guys. Karena di surga itu guys, kita berhayal dulu guys. Semoga Allah kabulkan nih hayalan kita ya. Hayalan yang insya Allah jadi kenyataan. Jadi gini guys, di surga itu ada satu pintu namanya pintu Ar-Royan. Pintu Ar-Royan itu adalah pintu di mana kalau kita masuk, khusus pintu Ar-Royan itu adalah yang masuknya itu orang-orang yang berpuasa. Makanya semoga kita-kita yang berpuasa ini nanti reuni di depan pintu Ar-Royan. Jawa aku, Ustazah, yuk masuk yuk, masuk sama-sama geng. Nah disitulah teman-teman boleh minta ketemu suami yang keberapa, terserah aja, ya kan? Nah jangan dipikir kalau yang penting masukkan dulu hidung tuh ke surga, oke? Ya gitu ya teman-teman ya.
Oke, siap ya. Oke. Dengar ceramah lewat HP, ya pahala nuntut ilmu namanya, teman-teman. Pahala nuntut ilmu ya. Nah, makanya kita puasa yuk. Supaya apa? Supaya kita ketemu nanti di pintu Ar-Royan ya. Sholat istikharah dilakukan jam 5.30 pagi. Kalau habis subuh jangan ya Mbak. Iya. Kurban harus nyaksiin nggak kalau disembelih? Tidak harus, sunnah saja. Sunnah saja. Teman-teman klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Nah, saat nyembelih hewan kurban tuh, teman-teman doa seperti yang aku ngomong itu doanya. Pas matanya lagi terbelalak itu kau potong aku ya, kata dia, langsung doa, Allahumma hadhihi minka wa ilaika Rabbana taqabbal minni. Gitu guys. Ya Allah, itu rezeki darimu, ku kembalikan kepadamu. Ya Allah, kabulkanlah dariku ya. Jam 9 madu ya, tak lagi ya. Ya, 7 menit lagi madu ya guys. Niat puasa mulai hari Senin, apa niatnya? Zulhijjah aja, it's okay. Puasa Zulhijjah, ya kan? Oke. Kalau kita puasa, suaminya kepengen gimana? Ya ulang batalkan guys. Oke. Kasihan lihat dipotong, ya nggak apa-apa, kalau nggak sanggup jangan lihat. Nanti tetap dibacakan doanya oleh panitianya. Panitianya tetap membacakan doanya ya. Bentar ya. Oke. Istri maaf ya, tahajud sudah. Ya suami yang melakukan riba, apa istri ikut dosa? Kalau dia melakukan sendiri, istri tidak berdosa. Tapi kalau seandainya istri ikut menandatangani, maka istrinya berdosa. So, saya ingatkan teman-teman semuanya. Yang mana teman-teman diminta untuk tanda tangan riba. Jangan mau. Karena al-wasilatul haram ya. Yang menghantarkan kepada keharaman adalah haram ya. Oke, gitu ya. Saya belum kurban dan anak saya juga belum akikah. Mana yang dulu kan? Kalau anaknya sudah balik, kurban saja. Kalau anaknya belum balik, boleh akikahkan anaknya, ya. Boleh akikahkan anaknya, ya. Oke. Jika suami nggak puasa sama sekali, istri ikut dosa nggak? Dosa kalau istri tidak mengingatkan. Tapi kalau istri mengingatkan, dia tidak berdosa. Jadi mengingatkan orang adalah membantu kita melepaskan kewajiban kita, ya, melepaskan kewajiban kita. Oke, sama-sama ya. Apa boleh puasa Zulhijjah belum bayar hutang puasa Ramadan? Boleh, nggak ada masalah ya. Kurban atas nama ibu boleh. Kurban atas nama ibu kandung boleh. Nggak ada masalah. Sengaja aku makan sahur puasa Zulhijjah. Sunnah atasku karena Allah. Ya. Oke, siap ya. Oke. Lebih utama sahur apa tahajud? Tahajud dulu 2 rakaat baru sahur. Ya, jangan apple to apple. Dua-duanya bagus ya, teman-teman ya. Dua-duanya bagus ya. Oke. Ustazah, Al-Quran per juz sudah datang, mudah-mudahan bisa lebih baik membacanya. Ya, siap. Kita ada Quran terbaru guys. Qurannya keren banget dan Qurannya itu ada videonya. Wah, teman-teman yang belum punya Quran belajar, aku saranin beli video itu. Jadi ada video pembelajarannya guys. Bagus banget ya guys Qurannya ya. Oke. Ya, keranjang muncul. Mau cari apa keranjang, Mbak? Teman-teman yang mau beli madu, madu itu ada di etalase 1, 2, dan 3. Madu itu hanya cuma 89.000 1 kilogram madu. Udah terlaku 12 ton di kanal kita. Rasanya enak. Aku garansi soal rasanya. Madu itu etalase nomor 1 untuk membantu meringankan diabetes, hipertensi, asam urat, asam lambung, etalase nomor 1. Kebas-kebas kesemutan, etalase nomor 2. Kemudian untuk membantu meringankan seperti
seperti ambeien, wasir, BAB nggak lancar, etalase nomor 3. Wow, keren guys. Wih, Qurannya bagus guys. Qurannya bagus. Ya, teman-teman mau madu dulu atau Quran dulu? Qurannya keren banget guys. Qurannya tuh ada videonya. Ambil kamera handphonenya, dekatkan ke Qurannya, akan muncul videonya. Wah, keren teman-teman ya. Oke, mau aku spill Quran dulu atau madu dulu? Ya, yang mau madu teman-teman fokus ya, dengerin madunya. Nanti boleh COD aja, bayar di rumah. Bayar di rumah, COD aja, bayar di rumah ya.